nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, patutlah kiranya kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada subuh hari ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk mencari ridho Allah. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal solih. Memang tidak sama orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon-calon penghuni surga dengan mereka-mereka yang mendaftarkan dirinya sebagai calon penghuni neraka. Ini ayatnya tadi dibaca oleh Aba Jainal. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama itu. Orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya memang daftar jadi penghuni surga itu berat. Subuh harus bangun, melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini. Kemudian masih mau sampai nanti suruh mendengarkan kajian. Ini kan perjuangan. Berbeda dengan mereka-mereka yang tidak pernah berpikir akhirat. Tadi malam Ahad itu ya melekan sampai bengi. Sekarang mungkin masih tertidur. Ini arek-arek nom-noman kadang-kadang game-gamean itu sampai pagi, Pak. Ya, saya kalau perjalanan sebelum subuh itu sering itu. Malam Ahad begini ini baru pulang dari game online. Alhamdulillah anak-anak pondok ini bisa hadir di sini. Masih ngantuk-ngantuk pokoknya teko. Ini karena daftar jadi penghuni surga. Mudah-mudahan istiqomah dan kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kita harapkan nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Dan Rasulullah SAW memberikan jaminan. Beliau menyatakan bahwa umatnya akan mendapatkan syafaat. Tapi nanti ada yang terusir itu dari telaga Rasulullah. Maunya sih ikut rombongan Kanjeng Nabi, tapi diusir oleh malaikat. Sehingga Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat, kenapa itu golongan itu kamu usir?" Kemudian malaikat menjawab, "Itu ya Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang sepeninggalmu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak engkau contohkan." Jadi mengada-adakan dalam masalah agama. Ahlul bid'ah, mereka tidak akan mendapatkan air minum dari telaga haud, telaganya Rasulullah SAW. Maka disinilah kemudian kita harus berhati-hati terhadap perbuatan bid'ah. Sehingga orang-orang yang dikatakan sebagai pecinta-pecinta Rasulullah itu adalah man ahya sunnati. Siapa orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, itulah orang yang cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintai aku maka akan bersama aku di surga. Maka mari kita mendaftarkan diri kita sebagai pengikutnya Kanjeng Nabi. Itulah makanya
organisasi kita ini dinamakan Muhammadiyah. Ya-nya itu ya nisbah. Kita ingin mengikuti Kanjeng Nabi. Jadi nanti kita masuk surga itu mencari rombongannya Bapak Ibu. Sampean rombongan bi. Kulo rombongannya Muhammadiyah. Lah mana NBM-nya? Lah dereng ngurus biyen agak sito diakoni niku. Ya, maka kita harus bermuhammadiyah itu yang konsisten dan konsekuen supaya nanti kita bisa ketemu. Jangan buka itu ADART Muhammadiyah itu. Di situ ada mukodimah ya. Mukodimahnya itu alinea terakhir berbunyi, mudah-mudahan dengan Muhammadiyah ini akan menghantarkan umat Islam menuju pintu gerbang surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berjamaah ini tidak main-main. Ini nanti akan ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan kajian. Namun sebelumnya informasi guru kita Ustadz Hadi sedang sakit opnam. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan dan bisa segera hadir kembali di tengah-tengah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. La ba'sa tahurun insyaallah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan lantaran doa kita beliau segera diberikan kesembuhan. Para jamaah rahimakumullah, kita tanpa terasa sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Insya Allah kita sekarang berada di tanggal 22 Sya'ban, yang artinya sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Menghadapi bulan Ramadan ini tergantung keimanannya. Ada orang yang betul-betul bahagia dengan Ramadan, ada yang biasa-biasa saja, ada yang nggak senang dengan Ramadan ini. Waduh rek posoan mana rek, gak bebas ini. Ada yang berbahagia. Bahkan para sahabat dan para salafus salihin itu saking ancang-ancangnya menyambut Ramadan, itu 6 bulan sebelumnya mereka sudah berancang-ancang. Maka tema kajian kita pada pagi hari ini adalah menyambut Ramadan ini. Ini di mana-mana tema kajiannya ini tarhib Ramadan, supaya kita bisa menata kembali semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Yang terpenting kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Karena ada saudara kita yang tahun lalu masih tarawih bersama kita, berbuka puasa bersama kita, tapi sekarang sudah berpulang. Saya awali kajian kita pada pagi hari dengan satu hadis dari Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuha jami'an. Jadi kisahnya ada 2 orang dari kabilah Bali. Bali ini nama kabilah ketika itu, bukan Pulau Dewata, bukan. Nah, jadi 2 orang datang, mereka itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an, dan keduanya menyatakan diri masuk Islam. Fakana ahaduhuma asadda ijtihadan minal akhar
fa ghazal mujtahidu minhuma fastushida summa makasal akharu ba'dahu sanatan summa tuwfiya. Nah, dua orang ini setelah masuk Islam, salah satu di antaranya berislamnya itu bersungguh-sungguh, temenanan oleh mlebu Islam. Bahkan sampai akhirnya mati syahid di dalam perang fi sabilillah. Ustushhida, mati syahid, mendapatkan pahala syahid. Sedangkan yang satunya itu kan dua orang loh, yang satu itu dari Kanjeng Nabi perang, akhirnya syahid, gugur di medan perang. Yang satu ini rupanya biasa-biasa mawon, sehingga dia masih mempunyai kesempatan hidup. Hanya saja kemudian 1 tahun berikutnya menyusul, jadi selisih satu tahun. Ini bisa difahami ya, bisa niki ya. Jadi dua orang masuk Islam, sing siji niku mati syahid, yang satunya matinya 1 tahun berikutnya. Kemudian Talha bercerita, fara'aitu fil manam baina ana inda babil jannah. Nah, satu malam aku bermimpi, kata Talha. Aku bermimpi. Dalam mimpiku aku sedang berada di pintu surga. Inda babil jannah. Idza ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah fa adina lil ladina tuwfiyal akhir minhuma summa kharaja fa idza lil ladina ustushida summa raja'a ilayya fa qala irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Talha melihat dua orang yang tadi menghadap Rasulullah masuk Islam itu tiba-tiba berada di pintu surga. Ada seseorang yang keluar dari dalam surga itu kemudian memberikan izin kepada orang yang meninggal setahun lebih lama. Artinya temannya yang tidak mati syahid tadi, yang mati setahun sesudahnya. Kemudian baru orang yang mati syahid itu dipersilahkan masuk surga. Maksudnya sing mati keri niku wae luwih dhisik mlebu swarga, walaupun matinya tidak dalam keadaan perang. Bisa difahami niki. Niki kudu butuh anu nggih, konsentrasi niki, mboten lek ngantuk niki. Lek ngantuk mboten dong niki. Fa asbaha, lah pada pagi harinya Talha yuhaddisu bihin nas. Talha bercerita pada sahabatnya yang lain tentang mimpinya itu. Mereka pun heran, lah iya kok iso ya? Wong padahal sing sijine mati syahid, kok disian sing keri mlebu swargane. Nah, ini. Akhirnya karena mereka tidak menemukan jawaban, ya biasa mereka mengadukan kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, min ayyidalika ta'jibun. Kenapa kalian heran? Ya mesti mohon Kanjeng Nabi, kami heran. Hadza kana asatu rajulaini. Yang orang yang pertama itu kan wafatnya dalam keadaan syahid. Namun kenapa justru yang kedua ini yang lebih dulu masuk surga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang jadi apa? Jadi motivasi kita. Alaisa qad maka syahada ba'du sana. Bukankah orang yang terakhir itu masih punya kesempatan hidup selama 1 tahun, lebih lama dari yang pertama? Tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa adraka Ramadan fasoma fasola kada wa kada min sajdatin fis sana. Qalu bala. Lah yang satu tadi itu kan masih berjumpa dengan Ramadan, sehingga dia masih punya kesempatan meraup pahala yang besar di bulan yang penuh berkah itu. Dia masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, kemudian dia mengisi Ramadan dengan amalia-amalia ibadah selama 1 tahun. Maka Nabi kemudian mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama wal ardi. Maka jarak masuk surganya itu jauh. Jadi yang dapat Ramadan itu melampaui yang mati syahid. Demikian hebatnya Ramadan. Tapi niki anu lho nggih catatannya nggih. Ramadannya diisi dengan amalia-amalia ibadah.
Lek Ramadan mek diisi turu tok. Mari subuh sare. Ngantos zuhur jam 11 ketangi. Persiapan salat zuhur nang masjid. Dugi masjid sare malih ngenteni asar. Mari asar boten sare, mek ngleset tok. Gak turu aku mek ngleset tok sampai adzan maghrib. Kadek gawe dalil barang. Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Mari ngono buka, alhamdulillah sedina iki poso gak krasa aku. Kaya gak luwih blas. Mesti ae bayek ya kuat lek ngoten. Betul memang puasa puasa itu kalau dibuat tidur bisa jadi ibadah. Saking mulianya bulan puasa, sampai tidurnya orang puasa itu dinilai ibadah. Tapi kalau dibandingkan dengan ibadah, dengan menuntut ilmu, ya tentu jauh lebih utama menuntut ilmu. Sehingga kita berjumpa dengan Ramadan ini, kesempatan kita untuk meraih dan meraup pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Seperti ya kisah ini, orang yang mati syahid saja ternyata terlampaui itu masuk surganya dengan orang-orang yang bisa menangkap keutamaan bulan Ramadan. Maka Ramadan ini bagi orang-orang yang beriman begitu istimewa. Bagi orang-orang yang beriman disambut dengan gembira. Sampai Rasulullah menyatakan man fariha bidukhulir Ramadan, barang siapa yang hatinya ini lapang, hatinya ini gembira, makanya istilahnya itu kan marhaban ya Ramadan. Di dalam istilah Arab untuk pengucapan selamat datang itu ada beberapa kata, ada ahlan wa sahlan, ada marhaban. Untuk Ramadan ini menggunakan kata-kata marhaban ya Ramadan. Dari kata-kata rohaba, hati yang lapang, hati yang senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka penting mulai sekarang kita tata niat kita supaya nanti Ramadan kita bisa menjadi Ramadan yang berkualitas. Amin ya rabbal. Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan kita di tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dikisahkan ada seorang datang menghadap Rasulullah SAW meminta nasihat yang ringkas. Dan memang Kanjeng Nabi itu punya satu kelebihan yang disebut dengan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu artinya beliau itu ucapannya itu singkat, padat, jelas, dan mengandung makna yang mendalam. Itu Kanjeng Nabi. Contoh ketika Nabi ditanya seseorang, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah berikan aku nasihat. La taqdab walakal jannah. Nek ngoten tok Kanjeng Nabi. Mboten dawa-dawa kaya kula ngoten iki kan ngomong ngoten iki. Kanjeng Nabi cukup la taqdab walakal jannah. Sampeyan dadi wong sing sabar ya aja muring-muringan. Engko oleh swarga sampeyan. Nek ngoten tok Kanjeng Nabi. Rupanya yang bertanya ini orang yang gampang emosional. Nabi itu kalau ditanya mengetahui siapa yang bertanya nih. Termasuk ini, ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang ringkas sehingga aku akan punya pegangan. Kemudian Rasulullah memberikan 3 nasihat. Ini jadi perhatian kita ini. Yang pertama, nasihat Kanjeng Nabi, idza kunta fi sholatika fasholli sholatan muwaddi'in. Kalau kamu sholat ya, kalau kamu sholat kata Rasulullah, rasakan, jadikan itu seolah-olah itu sholat terakhirmu. Seolah-olah gak peduk sembahyang untuk mana. Misalnya kita sholat subuh ini, seolah-olah nanti tidak ketemu duhur. Seolah-olah loh guys. Seolah-olah loh. Gue sih ketemu ngoten loh. Kita ketemu Ramadan. Ramadan juga demikian. Bagaimana seolah-olah kalau kita kaitkan dengan hadis ini, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi eman-eman kalau kita gunakan hanya untuk tidur, hanya untuk kemudian santai-santai,
Ramadan itu jangan sampai kita mengurangi semangat kita, produktivitas kita untuk mengumpulkan pahala akhirat. Bahkan zaman Kanjeng Nabi, perang Badar itu loh, itu bulan Ramadan. Dan umat Islam menang. Nabi mboten mengatakan, "Saya benjek saya, aku poso aku. Gak kuat aku nyekel pedang." Mboten begitu. Justru terbakar semangatnya di bulan Ramadan. Ini nasihat Kanjeng Nabi. Kalau kita sholat, tumbuhkan dalam perasaan kita itu adalah sholat kita yang terakhir. Sehingga pikiran-pikiran sing reno-reno niku rada ilang dhisik. Ya, urusan-urusan dunia yang remeh-temeh ini kita tinggalkan dulu. Yang kedua, nasihat Rasulullah ini, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Dan janganlah engkau mengucapkan satu perkataan, ucapan yang menyebabkan kamu meminta maaf karena ucapanmu itu. Artinya kalau kita ngomong itu jangan asplak. Jangan asal dipikir dulu supaya nanti kita tidak punya tanggungan menyakiti hati orang itu. Sehingga kita harus mencari orang itu minta maaf. Jadi yang kalem. Terus yang terakhir niku wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan jangan sekali-kali kamu mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Napa niku cara Jawane, Pak? Kemilikan. Sudahlah, apa yang ada dalam diri kita itu kita syukuri. Kalau kita kemilikan wae wong liya, kita gampang stres Pak nanti. Wongku motor kok Pajero. Lah aku kok pek Karimun tok. Wah, nggih kemurungsung nanti Pak. Wong tuwa omahe kok api, omahku kok ngene. Ndak usah begitu. Ini sih dawuh Kanjeng Nabi lho, salah santok lho. Ini dawuh Kanjeng Nabi mesti dahsyat. 3 hal ini menjadi pesan Rasulullah. Sehingga sahabat yang bertanya tadi itu merasa puas. Jadi kita tumbuhkan satu perasaan ini Ramadan yang terakhir, sehingga kesempatan-kesempatan ibadah, peluang-peluang kebaikan kita tangkap di bulan Ramadan ini. Seolah-olah kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Karena orang puasa itu macam-macam Bapak Ibu. Ada puasa level yang standar, shaumul awam. Dia puasa menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi tidak bisa menahan lisannya. Aku gak ngerasani lho, mek WA tok tapi. Nah ini podo mau. Jadi kita eman-eman puasa kita jangan sampai rusak gitu. Karena Kanjeng Nabi dawuh kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Seberapa banyak itu orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Kan eman-eman. Ini puasa kebanyakan ya. Ini yang modeli. Maka kita eman-eman. Nanti kita akan sampaikan amalan-amalan apa yang utama di bulan Ramadan. Ada yang kedua puasa yang ya standar. Kalau yang pertama tadi di bawah standar. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi. Siapa di bulan Ramadan tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga perbuatannya dari perbuatan yang jelek, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh terhadap puasanya orang seperti ini. Yang kedua, rada lumayan nih, tidak mau rasan-rasan tapi dendam ngono lho. Ojo saiki poso rasa-rasa. Engko lemari buka. Lah padha wae. Saking poso titenono mari riyo. Lah iki gawat iki. Itu namanya puasa standar. Yang level tertinggi ini yang dinamakan puasaumul khawasil khawas. Puasa yang totalitas. Ini yang ingin kita raih di bulan ini. Nggih puasa sak sembarange. Hatinya ini berpuasa dari iri hati, dari dengki, dari takabur, dari semuanya. Kita isi dengan zikir, zikrullah. Tapi niku angel. Tapi angel bukan berarti tidak bisa. Makanya kita ancang-ancangnya mulai sekarang.
Kita tata mulai sekarang. Jadi sedikit pun hatinya ini tidak ada perasaan-perasaan yang bisa merusak kebersihan hati itu. Maka ketika kita sudah bisa menumbuhkan satu perasaan bahwa itu adalah Ramadan terakhir, kita tidak akan mau Bapak Ibu merusak ibadah puasa kita. Apalagi hanya gara-gara menu yang tidak cocok. Jadi bapak lari-lari itu kadang-kadang sahur itu karek meletok sik kleru. Ibuke padahal mulai jam 2 lho. Ibu wis ada, wis masak. Lho iki tok ta lawuhe. Lah ngoten niku gara itu kan. Bapak ya harus anu Pak, napa? Nggih agak mengerti lah lek Ramadan kan ada menu tambahan. Biasanya kan ono koloke ditambahi blonjone Pak. Nggih Bu nggih. Lho kok meneng mawon dibelani niku. Ditambahi Pak, biasanya sedina 50.000 tambahi 52,5. Sing penting kan tambah. Kerupuk. Ini betul-betul perlu kita tata. Hal yang sepele jangan sampai merusak. Lauk gak cocok. Kemudian ibuke kesuwen diseneni, akhirnya lah ngaku mulai jam 2 kesuwen ya apa? Lah apa mulai mang gak mari-mari. Kok lah apa? Ya gawe ana manganmu iki. Akhirnya malah gegeran. Man. Ini kan nggih sepele. Kita tingkatkan untuk sabar. Niki encene teorine gampang, prakteknya angel. Kemudian kita puasa juga. Jangan sampai puasa balas dendam lah. Adzan langsung kolok sak mangkok, gorengan entek 5. Ngoten-ngoten sik ngombe wedang. Teh sak gelas, rokok sak lencer. Ngoten niku jare dereng buka, sik takjil. Wis buka, dhuwur mek takjil tok memang. Ya ibu arek gawe es apa, gawe kolok sak mangkok tak entekno, terus wedang teh sak gelas gede, gorengan entek 5. Wis mek ikut tok sian. Mangke manten maghriban jamaah baru buka sing temenanan. Entek sak piring setengah. Terawih karek ndelosore tok. Kan gak eman-eman, akhirnya wae terawih ngantuk. Niku jenenge puasa balas dendam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari mulai kita pelajari amalan-amalan apa yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, tentunya yang paling utama nih, kita tingkatkan kualitas sholat 5 waktu kita. Jangan sampai kita itu di bulan Ramadan gak jumpa jamaah. Jadi kalau bisa 5 waktu itu berjamaah di masjid dan di awal waktu. Kita tata betulan nih. Bahkan di momen-momen Ramadan ini, kalau bisa kita mengambil peluang-peluang pahala kebaikan yang bisa kita raih. Misalnya datang ke masjid itu adalah sebuah perjalanan yang bisa menghapus dosa kita dan meningkatkan derajat kita. Sehingga kalau kita sholat di rumah, walaupun secara hukum fikih sah sholat di rumah, tetapi kita kehilangan banyak keutamaan. Nah kalau bicara jamaah, katanya mesti ibu-ibu tanya, bagaimana hukumnya ibu-ibu? Utama mana, sholat di rumah atau sholat berjamaah di masjid? Ya selama ibu-ibu itu bisa memenuhi syarat-syarat berjamaah di masjid. Syarat-syaratnya antara lain situasinya aman. Di rumah tidak ada sesuatu tanggungan yang misalnya anak bayek, sing-sik cilik, tidak ada yang memberatkan. Tentu sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada di rumah. Ini Bu. Tidak boleh memakai wangi-wangian yang terlalu mengundang. Akhirnya kan mengundang rasa-rasan itu. Parfum merek. Lagi murah iki ndek Shopee iki. 20.000-an ketoke wangi ngene. Wes. Ini tidak boleh. Selama itu bisa jenengan penuhi, maka tentu sholat berjamaah di masjid bagi ibu-ibu lebih utama. Buktinya apa? Buktinya perempuan-perempuan zaman Rasulullah itu juga keluar ke masjid.
Maka Rasulullah kan mengatur shaf itu. Sebaik-baik shaf laki-laki di depan dan sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Kan itu sabdanya Rasulullah. Berarti kan bisa kita pahami perempuan-perempuan zaman Kanjeng Nabi itu keluar ke masjid, meramaikan masjid, lebih-lebih di bulan Ramadan. Itu yang pertama, kita tingkatkan kualitas sholat 5 waktu kita. Kalau bisa jangan sampai tidak berjamaah, jangan sampai tidak di masjid. 5 waktu. Yang ketiga, nah ini kok ketiga sih moro-moro. Berapa? 2 ya. Ngetes itu aja. Nyimak nawa mboten. Yang kedua, sholat taraweh. Nah, ini taraweh kita pilih taraweh yang sedang-sedang saja. Jangan versinya Udan Awu Blitar, Pak. 21 rakaat 7 menit. Niku lek mboten kulino iso kejelengup-jelengup niku. Jangan bayangkan 7 menit 21 rakaat. Atau model Temboro Magetan 21 rakaat habis sisa sampai jam 3 pagi. Kalau kita jamaah mriki meni leren pun. Nah, kita pilih yang sedang-sedang saja, nggih. 11 rakaat. 11 rakaat. Nggih, 11 ya. Nggih, karena Rasulullah itu tidak pernah sholat malam baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Tapi falatas al-antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya panjangnya dan khusyuknya. Nah, dawane niki kita milih yang sedang-sedang saja. Jangan sampai di sini nanti sholat taraweh rakaat pertama Al-Baqarah setengah surat, berarti sampai ayat 100. Imamnya deglek-deglek ini. Cari arek cilik-cilik ini kul waile. Ini standar mawon lah, alam nasro, alam taro, idza jaa, idza sulsilatil ardu. Atau kalau mau pakai ayat-ayat ya yang standar saja. Ini supaya menjaga kekhusyuan dalam taraweh. Karena taraweh ini termasuk peluang kebaikan di bulan Ramadan. Eman-eman kalau sampai tidak taraweh. Biasanya taraweh ini kan ramenya yang pertama tok apa? 10 hari terakhir sudah konsentrasinya pecah dengan lebaran. Si bapak-bapak nanti gak taraweh, aku nutukno nyapu omah. Mbane Sriyoyo, sing ibu-ibu aku goreng rengginang mbek kacang. Kok cik emane taraweh dijono rengginang ambek kacang. Ini kebiasaan ini ngoten biasa. Ya. Kadang-kadang hari pertama niku waduh full takmir sibuk mencari pinjaman karpet. Jamaah beludak. Pasar sepi. Punggahan sepi. Nggih oleh seminggu rodok maju, sope berkurang. Karek telung sop. Engko hari 20 terakhir karek sak sop. Riyo kurang rong dino, karek wong telu. Terawih terakhir imame mudik wisane ya. Eman-eman. Padahal 10 hari terakhir itu yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai intisarinya Ramadan. Nah, niki mau ditoto sakniki lek nggih jajan nggih sakniki mawon lah. Ya mambu to, wis pokoke jangan sampai napa Ramadan itu kita ijoli dengan sing gak ngono. Eman. Kemudian yang ketiga, amalan yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini adalah menyegerakan berbuka. Di saene berbuka niku segera kita batalkan. Karena di situ ada keutamaan. Dan di saat berbuka itulah dawuh Kanjeng Nabi saat doa diijabah oleh Allah. Kita berdoa di saat berbuka itu. Ya. Menyegerakan itu bukan berarti disiki lho nggih. Maksudnya lek wis adzan ngoten lho. Kadang-kadang bapake lari-lari niku, bapak-bapak nih biasa jam 5:15 ngoten wis nang marep nang mburi, ndeloki meja makan, ndeloki jam. Nah, dhisik jam arek-arek kandang-kandang. Ndeloki jam dibukai ya niku ada ini jare ibuke. Aja dibukai adem kok.
Iku kolok-kolok ambek gorengan. Jadi sampean pesen kolok ini. Gak delok-delok, ojo keren-keren poso-poso. Nang guri ngoten iki bingung ae. Bareng adzan saking anu langsung tancap gas. Lali kalau di saat itu ada saat untuk berdoa yang mustajabah. Nah, ini kita perhatikan. Kita berdoa kepada Gusti Allah. Mumpung ini bulan Ramadan. Lanjut saya Bapak Ibu ngapunten nek donga niku sing bejaji. Mun sampe donga remeh-temeh. Lah Gusti Allah niku maha segala-galanya kok dijaluki sing remeh. Ya Allah. Arisan damel riyo ya Allah. Niki badhe riyo kula makin ngopi arisan ya Allah muga-muga oleh. Nggih rugi lek ngoten niku. Niku padha karo jenengan buat proposal ke Pak Bupati ya, atas nama Takmir Masjid At-Taqwa dengan ini mengajukan bantuan semen 1 sak. Bupati jalur semen sak. Jadi bupati ini mah ngenyek iki. Lah Gusti Allah kok jaluki arisan niku lho, lha napa? Nggih minta niku sing luar biasa napa niku? Umur sing barokah, anak yang solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Minta husnul wali ku larang. Itu kita minta di saat ini. Nah, jangan sampai minta yang remeh. No malih Gusti THR. Niki badhe riyo. Lari-lari dereng nyandang. Rugi ngoten niku. Ini saat berbuka. Kemudian mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka itu sunnahnya disegerakan. Kalau sahur itu sunnahnya diakhirkan. Ya minimal 1,5 jam lah, atau 1 jam sebelum waktu subuh. Jangan sahur jam 10 malam. Eman-eman masih kuat. Aku jam 10 mangan wis mendek gak luwe. Karena apa? Karena tasahuru fa inna fi sahuri barokah. Makan sahurlah kamu, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nggih senaosa sahur niku mboten saged katanya nih. Nggih. Paling sahur nggih sak piring setengah pun cukup. Mboten saged kaen kata mboten saged. Apa mana lek lawuhe cocok. Nggih. Ibu-ibu lek sahur niku nyun tulung, lawuhe sing rada pantes karena supaya menggugah selera nggih. Kok sahur mek jangan bening mek pelasan. Jare ini bapak lari-lari ngempethok ngeten, jare gak oleh muring-muring lah tapi koyo ngene iki. Engko iki lek tak pangan, iki jangan bening ambek iwak tongkol iki iso ngelangi ndek weteng iwake iki. Alamat sedina nglentruk iki. Ini ada menu-menu tambahan untuk ya vitamin, apa madu supaya sehat, supaya kita bisa mengisi itu dengan ibadah. Itu yang keempat. Yang kelima, niki saged direkam niki nggih. Mboten dicatet lho soalnya. Kok saiki eling meneh lali. Tadi napa meningkatkan kualitas salat berjamaah. Jadi lebih-lebih di bulan Ramadan jangan sampai kita ndak ke masjid. Kemudian sholat taraweh yang berkualitas. Nggak usah terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lama. Karena kalau lama itu nanti akan menjadi fitnah nanti. Terus mesti masjidnya sepi. Kalau masjid dia mesti. Masjid itu yang terlalu lama kadang-kadang ya Pak payu. Aku terawih ndek kono golis. Normalnya jangan saya jalan kepin gelis ya. Jangan terawih kan 11. Jangan terawih ndek langgar atau masjid sing selikur, lak cepet. Kok 11 kita mundur. Selesai itu, Pak. Wis kate kadang kultume wis ndang enak ndang kowe kolok ndang kowe iki mah. Bentar nikmat niku. Ya mriki yang sedang-sedang saja lah, masjid mriki. Kemudian menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Kemudian memperbanyak zikir. Terutama ini yang dibaca oleh Rasulullah. Di bulan Ramadan ini beliau banyak membaca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Ini kita baca setiap saat. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Waruh. Itu kita baca. Kan boten nabot ta ngeten niki, Pak.
tidak berat secara amalan, tapi secara pahala luar biasa. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Kalau bulan Ramadan datang, Allah Ta'ala itu membuka pintu surganya lebar-lebar dan menutup pintu nerakanya rapat-rapat. Wa suffidatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Artinya Ramadan ini kesempatan kita. Amal yang berikutnya berupaya untuk melengkapi sholat rawatib kita, sholat sunnah rawatib. Biasanya niki sunnah. Sunnah itu kan kadang-kadang kita pahami dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, kan nggak tenang. Kalau seperti itu, ya nanti akhirnya kita tidak tertarik itu. Coba kita ganti pengertian sunnah itu. Sunnah itu adalah satu amalan yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita Nah, ngoten lho, ono kata-kata rugi niku akhirnya kita eman. Nek gak apa-apa sunnah. Padahal sholat sunnah 12 rakaat rawatib ini pahalanya luar biasa. 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. 12 rakaat. Barang siapa yang menjaga sholat ini akan dibangunkan bangunan rumah di surga. Ini berusaha kita lengkapi di bulan Ramadan. Yang berikutnya sholat duha minimal 2 rakaat. Sholat duha minimal 2 rakaat. Karena sholat duha ini merupakan salah satu wasiat Rasulullah kepada sahabat beliau. Ya. Beliau berwasiat 3 hal itu. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin, kata sahabat itu. Aku dinasihati Rasulullah 3 hal. Yang pertama, siyamu salasati ayamin min kulli syahrin. Aku disunahkan oleh Rasulullah berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya, kemudian kita kenal dengan ayamul bid, puasa hari putih itu 13, 14, 15 setiap bulan. Kemudian yang kedua ini warok atai duha. Dan aku dipesan nih kanjeng Nabi jangan sampai melewatkan sholat sunat duha walaupun hanya 2 rakaat. Yang ketiga wa anutira qablaan anama. Dan Rasulullah berpesan kepada aku untuk sholat witir sebelum aku tidur. Nah, ini kita jaga. Sholat duha 2 rakaat. Kemudian yang ke-8, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kalau bisa setiap hari, walaupun 10.000, 20.000, tapi setiap hari. Setiap hari jangan kita lewatkan bersedekah, khususnya di bulan Ramadan ini. Maka memberikan buka puasa bersama itu mestinya rebutan, Pak, karena pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Barang siapa yang memberikan makan pada saudara yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala saudara itu tanpa mengurangi. Makanya kalau di masjid ini ada buka puasa bersama, itu yang memberi mesti rebutan itu. Saking utamanya bersedekah di bulan Ramadan. Dan Rasulullah menyatakan kullu imri'in fi dhilli shadaqati. Orang itu akan berada dalam naungan sedekahnya. Orang itu akan berada dalam perlindungan dengan sedekahnya. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Adalah Rasulullah itu, beliau itu selalu bersedekah dan lebih memperbanyak sedekah beliau di bulan Ramadan. Ya, sak mampu nih, Pak. Subuh nang masjid nyemplungi 10.000, 5.000 setiap hari. Berikutnya amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kalau tadi subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, kita baca juga la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahmid. Ini kita banyak untuk
dibaca di bulan Ramadan. Sehingga kita tidak ada pikiran untuk ngerasa-rasa. Wis pokoknya langsung sambungnya hati kepada Gusti Allah. Jangan sampai bergeser. Jangan sampai bergeser. Kemudian yang ke berapa nih? 9 ya. Memperbanyak istighfar. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Mumpung Ramadan. Sebagaimana dalam satu hadis, an Zadan an rajulin minal ansor, dari sahabat Zadan, dari salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusolli ad-duha fasami'tuhu yaqul. Orang tadi bercerita, aku melewati Rasulullah di masjid ketika itu beliau sedang sholat duha. Kemudian setelah sholat duha itu aku dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa. Doanya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Ini doanya Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Innaka anta tawwabul ghafur. Karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima tobat dan Maha mengampuni hamba-hamba. Ini istighfar. Atau kita bisa baca istighfar yang mana saja lah, yang penting bertobat. Kita bisa baca istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu-ibu kali Adam tadi sebuah mateng, baca istighfar. Kali nyapu-nyapu oma, baca istighfar. Omai ricik, atine ricik. Tapi menurut banter-banter ku. Nyapu-nyapu dengar latar be. Robbana zalamna anfusana. Tanggone liwat masuk noleh kabeh apa sampe ngene-ngene. Cukup dalam hati dengan suara yang lirih, dengan pengakuan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Kemudian memperbanyak sholawat. Sholawat yang paling baik adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena ada sekian ratus macam sholawat, tapi yang masyru', yang disyariatkan adalah sholawat Ibrahim. Ada sholawat Badar. Itu ya, kita tidak mengenal ini. Itu ada sholawat apa nih? Sholawat Badar itu sih apa nih? Sholawat Badar itu. Betul apa lagi jenengan gitu? Karo. Ada sholawat mujiyat, ada sholawat nariyah, macam-macam. Ada sholawat usiran. Kamu sholawat apa? Sholawat. Terus gak berkah. Yang kita perbanyak adalah kita baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, tilawah dan tadabbur Quran. Nah, ini luar biasa. Baca Quran dengan segala perenungannya. Masya saulan buatan hatam satu kali, buatan apa-apa. Yang penting ngajine santai, ndak usah apa akeh-akehan hataman. Karena jelas niku maca Quran angen-angen sa. Nih, buatan maca Quran akeh-akehan hatamane ndak ada itu. Langgarmu hatam piro? Aku iki hatam pindho, tapi gak kena dirungokno. Bukan itu yang dimaksud, tetapi qiraatul Quran bitadabburil makna. Afala yatadabbarunal Quran? Apa kamu tidak pernah mentadabburi Al-Quran? Yang diperintah itu tadabbur. Oh hebat itu Pak, di bulan Ramadan itu kita baca Quran dengan artinya. Ketika kita sampai pada ayat-ayat yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu, tertarik, itu asik itu. Bagaimana umatnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Ini di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya mengikuti kajian-kajian keislaman.
Ini luar biasa pahalanya. Karena pahala orang menuntut ilmu itu sudah luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Berikutnya, membantu orang lain yang kesulitan. Jadi jangan sampai kita itu di bulan Ramadan ini punya tetangga tidak bisa berbuka, tidak bisa sahur, kita tidak mau tahu. Ini eman-eman, kesempatan. Kemudian memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu pahalanya besar. Sampai Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu. Muliakan tamu. Kalau ada tamu, monggo dipinarakno. Segera disuguhi napa-napa. Ojo tamu jak jagongan setengah jam, sak jam, gak disuguhi apa-apa blas. Kate pamit, sesuk lho, wedange gurung umum sih saya tandana saya digana wedang. Batine dayo iki mesti banyune kakean kompore keciliken iki gak umum. Wis aku tak pamit ae, tak ngopi ning warung arep ae. Sunnah itu menyegerakan, kalau nyuguhi dayo itu disegerakan, menyegerakan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Kalau jadi kedayoan tamu, apalagi pas berbuka puasa, seneng Pak, kesempatan itu. Kabeh nyantokaken. Karena kesempatan. Kalau perlu jenengan undang buka bersama. Jangan mengundang. Jadi lek iso giliran, sakniki teng nggone sinten ten Abaken, ten Pak Yusuf, gentenan. Ono sing mek melok tok apa-apa. Karena ini keutamaan. Kemudian amalan di bulan Ramadan ini yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak menyebarluaskan salam. Jadi Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak bakal masuk surga, dawuh Kanjeng Nabi, sebelum kamu jadi orang yang beriman. Sebelum imanmu itu mantap. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu belum dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai di antara kamu sekalian. Saling menyayangi karena Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, awala adulukum ala syai'in au ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu aku tunjukkan satu perkara yang kalau ini kamu lakukan akan menumbuhkan kasih sayang di antara kamu sekalian. Garai saling menyayangi. Apa kata Rasulullah? Afsus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kamu. Maka dua orang muslim itu kalau bertemu yang terbaik adalah yang paling dulu mengucapkan salam. Assalamualaikum lho nggih. Mboten saya salam kok sakniki salam digandeng-gandeng ya. Salam kebajikan, rahayu. Wis merusak tatanan iki. Lah sing Islam mboten saya ngoten ta, Pak. Lah niku pejabat niku melok-melok ngoten gak ngerti karepe. Lah napa? Kok ana Om Swastiastu, Om Santi pundi Om ngoten niku. Mboten usah, Pak. Cukup assalam. Bagi yang beragama lain selamat pagi mboten mawon. Lah sakniki mboten ya. Niki rusak niki bener. Niki sawangannya napa sawangannya niku? Niki ketokannya delokannya sepele tapi ini fatal. Karena salam itu ada tuntunannya. Pernah saya sampaikan ada salam yang kita itu ya, dilarang menjawab. Yaitu salam dari orang non muslim. Cukup dijawab dengan waalaikum. Jadi kalau ada orang yang Nasrani atau Kristen kepada kita, assalamualaikum, waalaikum saja. Waalaikum saja. Karena mereka tidak salam, tidak selamat. Kita cukup waalaikum saja. Ada salam yang tidak perlu dijawab. Salamnya imam.
Tadi apa channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mboten usah. Tidak perlu dijawab. Ada salam yang kita tidak ingin mendengar jawabannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salafun wa nahnu bikum lalahikun. Ghafarallahu lana wa lakum. Waalaikumsalam. Belum ayo gak sidon itu. Tapi tetap harus salam kita. Itu sunnah Rasul. Ada salam yang wajib dijawab, yaitu salam saudara sesama. Dan menjawabnya itu juga harus yang kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Lam. Gak jelas nih. Nah ini di bulan Ramadan kita sebarkan ini. Afsus salam baina. Supaya kita saling menyayangi. Saling menyayangi. Kemudian berikutnya napa dereng tek niki jame. Sampai jam pinten? Sudah surup niki. Ya sampeyan. Niki mohon pun cukup niki insyaallah. Mudah-mudahan kita dalam nggih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua ini khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan usia untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini dan mengisinya dengan amalia-amalia ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang solih dan solihah, dan akhirnya kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ada kurang lebihnya punten. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Nasrun bina wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa bihamdika.